Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau jawab pertanyaan sebagai berikut. Ada teman kita yang cari printer harganya 3 sampai 4 jutaan. Kebutuhannya buat di rumahan dan juga buat cetak kerjaan kantor. Mintanya yang paling awet dan juga kualitas cetaknya harus bagus. Kira-kira pilihan printernya seperti apa? Saya akan bahas di video ini, kita lihat selanjutnya. Jadi, saya bantu jawab sebagai berikut. Kebutuhannya buat di rumahan dan juga buat di kantoran. Jadi, kesimpulannya, printer yang kita sediakan ini adalah printer yang bisa punya dua fungsi, yaitu dia bisa jadi printer di kantor, buat cetak dokumen teks, hasil cetaknya bagus, tajam, detail, dan juga nggak luntur. Sama kayak kita menggunakan printer laser di kantor. Kemudian yang kedua, dia juga bisa jadi printer rumahan. Artinya, printer ini juga bisa dipakai buat cetak foto, cetak stiker, cetak label, dan lain-lain. Jadi printer ini harus punya dua fungsi. Oleh karena itu, yang saya kasih rekomendasi pertama kali dengan budgetnya itu sekitar 4 jutaan adalah si HP Smarttank 750. Printer ini kalau teman-teman lihat di sini spesifikasinya udah paling lengkap. Print, scan, copy, udah gitu dia bisa wireless, jadi kita bisa ngeprint dan scan dari Android atau iOS. Dia juga sudah support yang namanya borderless A4. Artinya printer ini didesain untuk cetak foto. Jadi kita bisa cetak foto full page tanpa kena potongan garis tepi atau margin. Dia bisa cetak duplex bolak-balik. Ini sangat bermanfaat buat pengguna printer di kantoran. Jadi teman-teman bakalan hemat penggunaan kertas sampai dengan 50%. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan ADF atau Auto Document Feeder. Itu yang di bagian atas. Jadi kalian bisa scan fotokopi ukuran F4 sampai dengan legal size. Kemudian kita lihat lagi paper tray 250 lembar. Artinya printer ini memang didesain untuk heavy duty. Dipakai untuk cetak banyak. Makanya tempat kaset tray-nya itu disediakan sampai dengan 250 lembar. Jadi nggak perlu atau nggak sering gonta-ganti atau reload paper ke dalamnya. Dan juga printernya awet nggak? Udah pasti awet karena garansinya 2 tahun atau 30.000 cetak termasuk print head. On-site service, teknisi datang ke rumah, jadi kita nggak perlu repot bolak-balik ke service center. Sekarang kita bedah lagi lebih dalam soal si HP 750 Smarttank. Printer ini fiturnya seperti yang tadi saya udah highlight di sebelumnya, udah lengkap banget. Jadi ini sudah masuk kategori printer untuk di office, untuk di kantoran. Dia bisa print, scan, copy, dan juga bisa scan dokumen sampai dengan F4 atau legal. Duplex printing, cetak bolak-balik, konektivitasnya juga udah lengkap. USB bisa, pakai network jaringan LAN juga bisa, wireless juga bisa. Borderless A4, cetak foto, Polaroid, gambar, bisa full page A4. Kemudian kaset tray 250 lembar, jadi ini memang kelasnya untuk di perkantoran. Dan garansinya 2 tahun atau 30.000 cetak. Jadi secara spesifikasi dan fitur, ini udah paling lengkap banget. Oke, kita lanjut di sini teman-teman perhatiin, printer ini menggunakan tinta apa? HP 750 Smarttank ini menggunakan tinta black pigment. Artinya, tinta pigment ini nggak akan luntur kalau kita cetak di media kertas HVS, TIK, BriefCut, atau NCR. Jadi ini udah persis sama seperti kalau kita pakai printer laser. Jadi nggak bakalan luntur, buat cetak dokumen kerjaan atau dokumen-dokumen penting, itu sangat bermanfaat. Kemudian tinta warnanya, cyan magenta yellow tipenya dye. Printer ini bisa dipakai untuk cetak foto, hasilnya bagus banget, seperti kita cetak di Lab Studio. Kemudian teman-teman bisa pakai printer ini buat cetak stiker, bikin label, bikin brosur, bikin poster, dan juga cetak ID card, itu semua bisa. Jadi printer ini sudah mendukung dua fungsi, jadi printer kantoran dan juga jadi printer buat di rumahan. Teman-teman coba perhatiin ini. Jadi kalau kita cari printer, kita bukan cuma lihat dari harganya, tapi kita juga harus lihat berapa mahal atau berapa biaya maintenance atau operasionalnya. Perhatiin, printer itu menggunakan yang namanya print head. Print head itu ada masa pakainya. Jadi dari HP dikasih garansi 2 tahun atau 30.000 cetak. Kalau udah lewat masa garansi gimana? Print headnya paling murah untuk tipe ini di kelas yang sama. Ya, print headnya ada 2. Yang black itu harganya 140 ribuan. Untuk yang color itu harganya 420 ribuan.
Jadi printhead ini bisa diganti salah satu aja sesuai kebutuhan. Dia sistemnya removable, artinya plug and play, kita bisa lepas pasang sendiri. Mudah, praktis, dan murah. Kemudian HP tidak perlu di reset, artinya tidak ada pergantian maintenance kit. Tidak ada yang namanya harus di reset. Jadi ini juga nggak nambah biaya. Jadi kita hanya pakai tinta original, langsung dipakai untuk cetak aja seperti biasa. Garansi 2 tahun atau 30.000 cetak, on-site service. Ini kelebihan dari service atau layanan purna jual yang disediakan oleh HP, di mana teknisinya bisa datang ke rumah atau ke kantor kita. Jadi kita nggak perlu repot bolak-balik ke service center, semuanya dikerjakan di rumah. Harga tinta ori untuk HP ini harga tintanya lebih murah dibandingkan dengan merek tipe yang lainnya. Teman-teman bisa cek untuk tinta HP GT53 Black Pigment ya 90 mili. Harganya cuma 85.000, yang 135 mili itu hanya 105.000. Ini lebih murah daripada merek-merek yang ada di saat ini. Kemudian untuk tinta warnanya per botolnya isi 70 mili, per botol per warna harganya itu 85.000 juga. Kalau masih merasa kurang irit, kurang banyak isi tintanya, sudah disediakan oleh HP tipe tinta botolan yang ukurannya 500 mili. Itu harganya cuma 300 ribuan per botol 500 mili. Itu jadi jauh lebih irit lagi. Nah, itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman dapat satu jawaban, pencerahan. Kalau teman-teman tanya kenapa nggak ada pilihan printer yang lain, ada karena kita punya kompetitornya atau lawannya itu si Canon G7070 dan juga Epson L6270 atau L5290 itu juga bisa. Jadi semuanya ini saya udah ceritain dulu apa yang ada di HP 750 SmartTank. Nanti teman-teman tinggal compare sama merek-merek yang lain. Kalau misalnya males mau ngomper-ngomper seperti itu, pengen tahu langsung apa aja sih plus minusnya, silakan teman-teman komen aja, tanya aja apa yang dibutuhkan, nanti saya langsung jawab. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi cari informasi. Karena di video-video saya sebelumnya udah banyak saya jelasin tentang perbedaan dan perbandingan di antara beberapa merek yang kelasnya setara dan juga budgetnya harus sesuai. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.